Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Fitra Maulana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 IAIN Kediri. Dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini dengan dosen pengampu Ibu Vidya Astuti, saya akan mereview sebuah jurnal untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang disusun oleh Jamaluddin, Rudi Salam, Harisman Yunus, dan Haidar Akib dari Universitas Negeri Makassar. Baik, mari kita simak videonya supaya nanti kita dapat memahami dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saya akan mereview jurnal kali ini yang dikeluarkan oleh Jurnal Administrer tentang Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, volume 4 nomor 1 tahun 2017. Dengan judul jurnal yakni Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Disusun oleh Jamaluddin, Rudi Salam, Harisman Yunus, dan Haidar Akib dari Universitas Negeri Makassar. Nah, bisa kita lihat abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data, menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat. Nah, sampel dalam penelitian ini sebanyak 47 pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan persentase, rata-rata, dan standar deviasi, serta untuk analisis statistik inferensial menggunakan uji normalitas data, analisis regresi linear sederhana, dan analisis korelasi produk momen. Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, langsung ke alinea kedua. Dalam organisasi pemerintah atau publik di Indonesia, kinerja organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, good governance. Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai yang berkualitas dan profesional, salah satu faktor yang cocok untuk diterapkan dalam lingkungan kerja ialah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat membantu kinerja pegawai karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar biasa. Nah, kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak ingin ketinggalan dalam membangun budaya organisasi yang efektif guna menciptakan hasil kerja, disiplin kerja, dan kualitas kerja pegawai yang lebih baik. Nah, dari dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Marwan Syah 2012, budaya organisasi itu adalah sekumpulan pemahaman yang penting seperti nilai-nilai, norma-norma, sikap, dan juga kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota-anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi dasar yang dianut bersama, yang dipelajari oleh kelompok pada saat menyelesaikan masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berfungsi cukup baik sedemikian rupa sehingga bisa dipandang valid, dan karena itu kemudian diajarkan kepada anggota-anggota organisasi tersebut. Nah, ini metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kita review ini. Nah, penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji hipotesis dan mengadakan interpretasi tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Untuk mengukur variabel ini, maka digunakan angket berskala Likert yang akan diisi dan diberikan kepada responden. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 235 pegawai, sedangkan jumlah pegawai yang jadi sampel ada 47 orang. Peneliti hanya mengambil 20% dari jumlah populasi pegawai. Nah, hasil penelitiannya sebagai berikut. Analisis data. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, digunakan instrumen angket sebagai teknik pengumpulan data untuk variabel X sebagai variabel budaya. Nah, subjek kajian dalam jurnal ini adalah budaya organisasi di suatu instansi di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, satu, analisis statistik deskriptif. Untuk memperoleh pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka kedua variabel dibuatkan tabel frekuensi dan persentase. Variabel budaya organisasi, variabel X, diukur dengan menggunakan kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat tidak baik. Sedangkan variabel kinerja pegawai ditulis dengan variabel Y, diukur dengan kategori yang sama, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat tidak baik. Nah, ini deskripsi budaya organisasinya. Nah, ini tabelnya. Selanjutnya ke 7 indikator budaya organisasi akan diuraikan di bawah ini. Ada indikator 1, inovasi dan keberanian mengambil risiko. 2, perhatian terhadap detail. 3, berorientasi kepada hasil. 4, berorientasi kepada manusia. 5, berorientasi tim. 6, agresif. 7, stabil. Nah, kategorinya sangat baik semua. Nomor 2, perhatian terhadap detail. Ini. Nah, ini penjelasan dari indikator-indikator tadi. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis data seperti tabel tadi, budaya berada pada kategori sangat baik dengan tingkat persentase sebesar 87,30%. Nah, hasil rata-ratanya seperti ini. Ini deskripsi kinerja pegawainya. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil angket penelitian dengan variabel kinerja pegawai Y. Pada variabel kinerja pegawai Y yang menjadi indikator terdiri dari 4, yaitu 1, kedisiplinan petugas pelayanan, 2, tanggung jawab petugas pelayanan, 3, kemampuan petugas pelayanan, 4, kesopanan dan keramahan petugas. Nah, ini indikatornya. Sebagai berikut ini, kategorinya sangat baik, baik, dan sangat baik. Nah, ini penjelasan dari indikator-indikator pada tabel di atas. Ini tabel 4. Berdasarkan analisis rata-rata dan standar deviasi variabel kinerja pegawai pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor jawaban responden sebesar 84,76 dikonsultasikan dengan standar deviasi seperti kemungkinan pada bab 3, maka rata-rata 84,76 berada pada kategori yang sangat baik. Nah, pembahasan budaya organisasi. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat budaya organisasi pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori sangat baik. Nah, dari penelitian yang dilakukan tadi, berdasarkan analisis deskriptif dan pembagian angket tadi,
dikategorikan bahwa Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu berada pada kategori yang sangat baik. Hal ini didukung oleh indikator, yaitu yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko, 2. Perhatian terhadap detail, 3. Berorientasi kepada hasil, 4. Berorientasi kepada manusia, 5. Berorientasi tim, 6. Agresif, dan 7. Stabil. Berdasarkan dari ketujuh indikator itu, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Sulawesi Selatan memiliki kategori yang sangat baik. Nah, budaya organisasi memiliki kontribusi dalam membentuk perilaku pegawai seperti menanamkan nilai-nilai dan sikap para pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kinerja pegawai. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori yang sangat baik juga. Hasil ini didukung dengan 4 indikator, yaitu yang pertama kedisiplinan petugas pelayanan, 2 tanggung jawab petugas pelayanan, 3 kemampuan petugas pelayanan, 4 kesopanan dan keramahan petugas. Nah, yang ketiga, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa korelasi produk momen yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kesimpulannya ini. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut ini. 1. Gambaran budaya organisasi X pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori yang sangat baik. Dalam hal ini ditinjau dari indikator-indikator yang dijelaskan tadi di atas. Yang kedua, gambaran kinerja pegawai Y pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori yang sangat baik juga. Ditinjau dari indikator seperti kedisiplinan, petugas pelayanan tanggung jawab, kemampuan tugas pelayanan, kesopanan, dan keramahan. Berikutnya, yang terakhir kesimpulannya adalah data hasil uji korelasi produk momen diperoleh budaya organisasi X dengan kinerja pegawai Y pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai signifikan 0,00 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan dengan nilai R-square 0,399 atau besar pengaruhnya 39,9%. Hipotesis tersebut terbukti dengan adanya pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai ditinjau dari tabel ANOVA didapatkan sebesar seperti itu. Ya. Budaya organisasi artinya bahwa ada pengaruh yang kuat budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, perlu diketahui budaya organisasi itu sangat penting diterapkan pada bidang keorganisasian. Karena budaya organisasi itu merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak nampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Budaya organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem atau nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman, perilaku, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Nah, jenis-jenis budaya organisasi itu ada beberapa. Ini yang pertama budaya konstruktif. Budaya konstruktif adalah budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu. Nah, yang kedua ada budaya pasif defensif. Budaya pasif defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam. Yang ketiga ada budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif mendorong karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka.
Nah, ada beberapa fungsi dari budaya organisasi, yaitu yang pertama, menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi. Yang kedua, memudahkan komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sosial. Yang keempat, menyediakan premis atau pokok pendapat yang diterima dan diakui untuk pengambilan keputusan. Tadi review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dari awal hingga akhir saya mereview ada kekurangan atau ada yang kurang jelas. Dari saya, Muhammad Ajifita Maulana, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi IAIN Kediri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.